Thank you juga. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih, Bang? Untuk segmen kali ini pendakian Gunung Argopuro. Argopuro 2019. 2019. Gokil. Nah, kebetulan Bang Agus bawa baju warna putih. Baju warna putih merek salah satu outdoor itu kan terkenal di Indonesia tuh. Dia bawa baju putih, dia keluarin, dia iket di pohon sama Bang Yayo. Diiket di pohon. Kalau kita ketemu baju putih ini lagi berarti kita cuma dimuter-muterin doang. Oke. Jalanlah, Bang, jalan. Itu dari yang jam 11 sampai jam 1 kita nggak ketemu jalan. Tiba-tiba gue nyenterin ke depan, gue ngeliat baju warna putih itu lagi. Semua ngeliat baju warna putih yang diikat Bang Yayo. Assalamualaikum, permisi gitu. Saya izin ingin melakukan pendakian. Ya kayak biasa pada umumnya gue izin gitu. Jika tidak diberi izin saya akan pulang hari ini juga, gue ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Cakung, Bekasi, Jawa Barat. Yang pastinya narasumber gua kali ini mempunyai cerita mistis ketika pendakian gunungnya nih. Oke, langsung aja kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Miko. Malam Bang Mange. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah, untuk saat ini baik-baik saja. Baik-baik Seterusnya saja, ya, mudah-mudahan. Kita udah lama banget nggak ketemu nih. Iya. Terakhir kali itu lu menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Sumbing. Ya. Nah, dan thank you banget deh lu udah mau hadir lagi nih di Besok Pagi nih. Aman, untuk Bang. bercerita yang kedua kalinya nih. Thank you juga. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih, Bang? Untuk segmen kali ini pendakian Gunung Argopuro. 2019. Gokil. Oke nih Bang Miko, bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Argopuro pada saat itu? Jadi tuh untuk awal-awal tuh Bang ya, sebelum nyampe Danau Taman Hidup kan pasti kita ngelewatin tanjakan tuh baru turun. Nah di kejanggalan tuh dimulai dari situ. Jadi tuh gue berlima, gue paling depan, gue narikin temen gue nih. Gue ngitung 1, 2, 3, 4, harusnya 4 dong, karena kan nama gue 5. Itu gue narik 5, jadi sama gue jadi 6 dong. Gitu sih. Sini, kita skip dulu aja nih. Oke, Kayaknya, siap. wah teman-teman semua udah nggak penasaran nih sama cerita di Gunung Argopuro nih per tahun 2019. 2019. Nah, lu simak nih video ini sampai habis nih. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan bahwa saja cerita yang mau diangkat narsum gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi lu bisa ambil sisi positifnya aja dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2019 Gunung Argopuro. Argopuro. Via Bremi nih. Iya Bremi. Biasanya kan orang banyak banget yang naik dari Baderan ke Bremi. Betul. Tapi kok lu apa namanya? Salah jalur apa gimana sih? Bremi turun Iya, ini. Bremi ya, nggak lintas berarti. Enggak. Oke.
tadi banyak banget di kejanggalan-kejanggalannya Iya, ketika di pendakian pada saat itu ya. Lu bisa jelasin lagi nggak sih lebih detail dan lebih lengkapnya lagi nih, Oke. hingga lu bisa menceritakan pengalaman pendakian lu di sini. Silakan Bang Miko. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tim Besok Pagi, Bang Mange udah ngundang gua lagi nih untuk ceritain pengalaman gua. Semoga diberi kesehatan terus ya. Tuhan amin. Pada saat pendakian Gunung Argopuro 2019, jadi tuh gue sama mantan pacar gue dan temen gue bertiga, namanya Sofyan. Mantan pacar gue namanya Mawar lah ya, kita sebut Mawar. Jadi ini gue berencana ikut serkos Bang. Awal itu ke Gunung Semeru. Tapi pada saat Hamin 4 mau jalan ke Gunung Semeru, itu ditutup karena Gunung Semeru kebakaran, api udah berjalan berkobar ke sampai Ranokumbolo. Akhirnya ditutup. Itu ketua serkosnya bingung kan mau kemana. Akhirnya pelarian ke Arjuno, Welirang, mau lewat jalur Purwosari pada waktu itu. Sampai di Hamin 3 udah kita mau jalan, dapat kabar di Instagram gitu kan, bahwa Gunung Arjuno ditutup total untuk seluruh pendakian, kegiatan pendakian itu. Yaudah mau nggak mau yang titik terakhir Raung. Ke Raung tuh nyampe dapat kabar juga di Raung kebakaran, akhirnya Raung tutup lagi. Jadilah kita kumpul di salah satu tempat di Jakarta Timur, di salah satu cafe coffee shop gitu, berembuk kita mau kemana. Akhirnya sepakat tiket yang tidak di refund, pendakian tetap, akhirnya ke Argopuro pelariannya. Karena kan pada waktu itu gini Bang, kita udah mesen tiket kereta, kita udah ngambil jatah libur lah ya 4 hari. Karena kan kalau Semeru waktu itu 4 hari kan ya. 4 hari. Jadi mau nggak mau kita naik Argopuro via Bremi, turun Bremi lagi. Makanya kenapa orang-orang pada heran, lu naik Argopuro dari Bremi turun Bremi lagi gitu kan. Yaudah akhirnya kita udah sepakat semua grup, semua regu udah sepakat, kita naik di Bremi. Hamin 1 nyokap bilang, kamu yakin mau naik? Ngomong gitu. Terus gue bilang yakin, kenapa emang? Iya sebelum kamu naik aja udah kayak aneh, gunung ditutup. Khawatirnya nyokap gue, takutnya itu gunung kebakaran gue nggak bisa balik Bang. Bukan takut untuk hal-hal yang lain gitu. Yakin soalnya Argopuro memang ada titik api pada waktu itu, cuma kalau kata orang base camp ya Pak Arifin, itu jauh dari jalur pendakian Argopuro titik apinya, jadi aman. Akhirnya pas hari H kita kumpul semua di stasiun Pasar Senen. Kita naik kereta Mataramaja turun di Malang. 16 jam ya. Itu sempet pegel juga ya. Nyampe di Malang, yaudah kita sewa travel, kita udah juga booking travel kan untuk nganter ke desa Bremi tuh. Travel jemput, kita langsung ke Bremi. Nyampe Bremi itu sekitar jam 12 siang. Jadi kita emang agak jauh kan Bang, dari Malang kan, karena kita udah beli tiketnya ke Malang. Nyampe di Bremi kita nggak langsung naik Bang, kita beristirahat malam di base camp waktu itu. Kita istirahat malam di base camp. Jadi dibagi grup, itu satu grup ada 5. Yang pasti isinya gue, Mawar, Sofyan, sama 2 orang lain nih. 2 orang lain yang gue nggak kenal, baru kenal di situ. Namanya Bang Ardi sama Kak Yohana, perempuan. Nah dari situ kita bermalam, kita cerita-cerita, tuker cerita gitu, sharing sama orang base campnya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Itu setelah kita cerita-cerita cukup lama, kita tidur lah karena kan besok pagi kita harus melakukan pendakian gitu. Nah jam 3 kita bangun untuk melakukan packing. Sekitar jam 4:30 kan sudah azan subuh ya kalau di sana. Yang sholat ya pada sholat gitu. Setelah selesai sholat di briefing sama orang base camp, kalau terjadi apa-apa atau tidak menyanggupi untuk melakukan perjalanan, kontak ke base camp, karena kita tuh dikasih HT kalau waktu itu. HT yang jaraknya cukup lumayan jauh juga gitu, nyampe base camp, di briefing, ini dibekali 3 golok waktu itu, 3 golok panjang, karena Argopuro kalau lewat Bremi Bang, itu
jalurnya bener-bener kita tuh harus nebang-nebang pohon, kita nebang-nebang semak-semak, karena itu kan jarang dilewatin orang ya, karena kan rata-rata lewat badaran. Dikasihlah golok, 3 golok, cuma yang megang hanya tim backup lah, tim backup dari tim Serkos tersebut yang mengadakan trip itu kan. Akhirnya kita jalan, start itu jam 5:30 bang. 5:30 jalan dari base camp, masih biasa-biasa aja sih, karena masih pagi mungkinnya, jadi kayak biasa aja lah, santai jalan. Nyampe di Gapura, Danau Taman Hidup itu, Taman Hiang apa kalau nggak salah itu kan. Pegunungan Hiang. Ya Pegunungan Hiang kan ada bacaan tuh Gapura. Nyampe di situ kita sempat foto-foto, kita kayak foto rame-rame gitu, foto barengan sama grup. Udah jalan lah. Karena menurut gua kayak gue tuh emang bener kayak salah ngambil jalur gitu, beremi kan. Jadi tuh beremi jalan, naik, naik lagi, tapi titik sama kayak gini, kayak bolak-balik. Itu yang sebenarnya menurutku di Bremi bikin capek tuh sih itu. Naik turunnya itu, karena jauh kan muter. Udah jalan kayak biasa. Nah di pertengahan jalan tuh ada pohon tumbang. Karena kebetulan waktu itu angin cukup kencang sih, pas kita nyampe di base camp pun itu angin kencang gitu. Ada pohon tumbang, yaudah kita istirahat. Gue sambil video-videoin lagi nebang-nebang pohonnya tuh, teman-teman gue nebang pohon. Nah udahlah. Setelah itu sekitar jam 10 pagi itu kita nyampe di pos 1 kalau nggak salah. Sekitar jam segitu kita nyampe di pos 1. Makanlah kita bang, santai. Kita ngobrol-ngobrol lagi, ngopi. Masih normal-normal aja lah. Kayak pendaki pada umumnya lah, masih normal. Kita lanjutin jalan. Itu kita cukup lama di pos 1 itu 1 jam. Kurang lebih lah. Sudah kenyang semua, sudah fit lagi, tenaganya balik, kita jalan. Dari pos 1 menuju pos 2 itu cukup jauh kalau dari Bremi itu naiknya. Bener-bener cukup jauh, itu sekitar 3 jam kalau nggak salah, atau bisa bahkan lebih ya. Jalan, kan karena jalan tuh beriringan bang, per grup kan, grup ini, karena kebetulan grup gue paling belakang. Dia akhirnya jalan, nyampe di pos 2 itu sekitar jam setengah tiga sore. Di pos 2 kita kayak biasa lagi, ngopi-ngopi lagi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Kurang lebih 15 menit di pos 2, kita lanjut jalan. Setelah lanjut jalan, sampailah kita mau sampai ke Danau Taman Hidup tuh ada perbatasan tuh. Perbatasan tanjakan, turunan dan landai. Itu di situ yang sebenarnya menguras tenaga bang, bener-bener menguras, karena habis dari nanjak turun, landai, nanjak lagi. Jadi di situ makanya kayak yang menurut gue bener-bener kuras tenaga gue di situ gitu. Sampai akhirnya si Mawar bilang ke gue, udahlah grup lain duluan aja, capek ya, karena gue nggak bisa batasin fisik orang gitu bang. Fisik orang kan berbeda-beda ya. Apalagi nih perempuan. Ada 2 perempuan. Ya udah, akhirnya Bang Ardi bilang ya udahlah biarin, kasihan juga ini perempuan. Ya udah, akhirnya kita istirahat di pertengahan jalan. Oh, setelah nyampe atas mau turun tuh kita sempat istirahat. Dia biarin grup lain jalan duluan. Ya emang udah agak jauh sih bang jaraknya tuh. Gue ngeliat grup lain udah agak jauh jaraknya. Kurang lebih 5 menit kita berdiam di situ. Baru kita akhirnya lanjut jalan. Itu sudah menandakan jam 4 sore. Jam 4 sore udah menandakan jam segitu kan kita jalan. Nah kejanggalan dimulai sebelum gue nyampe Danau Taman Hidup. Jadi habis turunan kan landai, nanjak. Setelah nanjak itu turun baru Danau Taman Hidup. Nah di tanjakan itu cukup terjal bang. Cukup terjal, kalau teman-teman juga pernah naik Bremi tuh, lewat Bremi itu cukup terjal tuh sebelum kita turun ke Danau Taman Hidup tanjakannya. Jadi posisi gue depan, Mawar, Sofyan, Kak Yohana, si Mawar, Sofyan, baru Bang Ardi. Nah gue narikin teman-teman gue kan. Gue tapi itu kebiasaan gue naik gunung, kalau gue depan sambil narik temen gue selalu ngitung. Selalu gue hitung kayak 1. Cuma fokus gue nggak ke muka, gue fokus kayak ke mana-mana lah muka gue. 1, 2, 3, 4. Harusnya kalau udah 4 stop dong. Kan gue ber-5. Ini gue naik 5. Nah gue belum sadar. Pas gue balik badan, gue langsung mikir, coba hitung orang ada berapa sih? Kita ber-5 ya.
iya kita berlima, lu kenapa sih, digituin. Karena si Mawar ini udah mungkin karena capek jadi kebawa emosi lah ya kan, lu kenapa sih gitu kan. Nah, dipisahkan oleh Kak Yohana, udah nggak apa-apa, jalan lagi yuk tuh. Nah dari situ ternyata Bang Ardi ngerasa, bentar deh, gue merasa berat banget dulu. Yaudah tukeran keril aja, karena emang dia yang bawa tenda bang. Keril aja, yaudah tukeran tenda aja, tukeran keril aja sini bang. Bukan, kenapa? Kok bukan? Udah jalan aja, nanti aja gitu. Langsung di situ gue berpikir, oh gue narik lebih. Harusnya kalau berlima sama gue narik cuma 4, ini 5. Dan Bang Ardi bilang merasa berat. Gue kayak berpikir, ya kayak ada sesuatu yang ngikut kita gitu kan bang. Udah akhirnya kayak, karena di situ posisinya masih jam 4 sore, kayak kita rasa takut belum ada lah, cuma rasa kepanikan ada di situ, kayak mikir kenapa bisa gitu. Sampailah di turunan, pas nyampe turun kan semak-semak mulut tuh sebelum Danau Taman Hidup. Di situ katanya Mawar melihat ada bapak-bapak nih, bapak-bapak, cuma itu bapak-bapaknya kayak menggambarkan, kalau pengakuan dia itu menggambarkan kayak pangeran gitu. Pangeran kayak berbentuk pangeran pada zaman kerajaan Jawa lah ya. Di situ dia nepok gue. Gue sempat ada videonya, dia lagi jalan. Abis gue videoin, dia langsung lari ke gue. Setelah video itu saya langsung lari ke gue. Lu kenapa? Gue bilang gitu. Dia takut apa sih? Nggak apa-apa ya, jalan aja gitu. Udah nanti aja dibahasnya gitu. Yaudah akhirnya jalan lah. Nyampe lah kita di Danau Taman Hidup jam 5 sore. Jam 5 sore kita bangun tenda. Kan namanya share cost, kita bareng-bareng lah bangun tenda. Kita masak bareng-bareng. Ada yang masak, ada yang berenang gitu. Gue juga ikut berenang bang. Gue juga ikut berenang. Cuman pas gue lagi berenang itu perasaan gue gak enak. Perasaan gue kayak, gue berenang itu padahal dalam lu Danau Taman Hidup lu. Dalam banget tuh danaunya. Cuma pas gue lagi berenang tuh gue ngerasa kayak, ini gue nginjak sesuatu dasar. Kayak gue nginjak dasarnya danau, cuma gue udah di tengah-tengah. Kayak nggak jauh dari gap inilah, Yang pendopo dermaga ya, pendopo itu. Gue ngerasa kayak aneh. Dari situ gue langsung udah naik. Gue nggak berani lagi, gue naik. Teman-teman masih pada berenang lah. Ya gue mah nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu. Baliklah gue ke tenda, gue rapi-rapi. Gue ngelap badan, gue ganti baju. Pas azan maghrib, kita sholat dulu berjamaah tuh. Ada yang sholat, ada yang di tenda. Nah setelah azan maghrib selesai, kita makan bersama bang. Sambil kita cerita-cerita lah. Kita cerita tentang pendakian-pendakian kita di mana gitu kan. Naik gunung udah naik gunung mana aja ya. Pokoknya kayak kita sharing-sharing lah. Itu kayak sambil makan sambil cerita, nggak kerasa waktu udah nunjukin jam 7:30 waktu itu, 7:30 malam. Terus salah satu ketua grup sebelah bilang, nanti kita jam 8 masuk tenda semua ya, nggak ada yang di luar, karena kita akan melanjutkan perjalanan jam 1 pagi. Oke siap, sepakat semua. Kalian di sini tanggung jawab saya semua. Kalau kalian tidak mengikuti aturan saya lepas tanggung jawab, risiko ditanggung sendiri. Oke siap. Pokoknya sebisa mungkin tidur jam 8 malam. Jam 9 malam, jam 8 masuk tenda. Setelah kalian mau tidur, enggak. Tapi saya usahakan kalian tidur semua gitu kan. Yaudah karena itu ada instruksi, kita ikutin. Jam 8 kita masuk tenda. Di tenda itu kan gue bertiga. Gue, Sofyan, sama Bang Ardi. Si Mawar, sama Kak Yohana. Jadi tenda gue dekatan, jadi kayak dibikin bulat gitu bang. Ini tiba-tiba Bang Ardi bangun kayak, dengar suara nggak sih? Suara apa sih bang? Oh nggak denger ya? Langsung, emang suara apa sih bang? Si Sofyan gitu tuh kayak, jangan bikin panik lah bang, malam nih. Emang suara apa? Terus Bang Ardi bilang, nggak, kayaknya orang sebelah tenda kali, grup sebelah gitu. Cuma gue nggak ngerasain dengar ada suara orang ngobrol. Namanya tenda berdekatan gini, pasti kan kalau orang ngobrol di samping tenda kita kan denger lah ya bang ya, orang nggak terlalu jauh. Habis itu Bang Ardi tidur lagi. Si Sofyan masih panik, dia bangunin gue lagi tidur tuh. Mik, kenapa Yan? Gue takut banget nih. Takutnya apa sih lu? Gue merasa kayak di belakangnya ada yang manggil-manggilin gue.
Nah jadi posisi tenda gue nih bang, ini tenda gue, ini pendopo Argopuro, pendopo Danau Taman Hidup nih. Jadi gue ngebelakangin. Tapi pintu gue bisa dibuka ke sana, jadi gue double pintu kan, depan belakang. Jadi misalkan bangun tidur kita tinggal buka pintu tenda jadi ngeliat pemandangan gitu kan. Ah, istighfar lu, halu kali lu. Gue ngomong gitu tuh ke dia. Ah gue mau ngerokok ah, kalau kata Sopyan gitu, dia ngerokok lah. Cuma selama Sopyan ngerokok, gue ngeliat tuh tingkahnya dia kayak gelisah gitu bang. Kayak madep kanan kiri gini, madep belakang, madep depan. Terus tiba-tiba dia merem, buka mata lagi. Kayak gue merasa, ini Sopyan kenapa? Gue bilang. Akhirnya gue bangun, lu kenapa ya? Gue bilang. Gue takut banget, lu pegang jantung gue diginin kan, tangan gue diambil, pegang jantung gue berdebar nih jantung gue takut banget. Takut kenapa? Istighfar, gue bilang istighfar. Akhirnya dia istighfar, bilang udah lu tidur, matiin rokok lu, nurut omongan gue, lu baru pertama kali, jangan aneh-aneh, gue bilang. Nah kebetulan tuh si Sopyan itu kan pertama kali naik gunung, dan itu pertama kali orang yang nyusahin gue di Argopuro itu dia bang. Karena gue mengajarkan hal itu, dia pertama kali langsung gunung terpanjang di Pulau Jawa dia daki kan. Udah sekitar jam setengah 10 malam baru bang, di situ gue merasa kayak sama yang apa yang Sopyan rasakan gitu. Kayak ada yang manggil nama gue jelas, kok gue pikir tuh Sopyan, gue madep Sopyan, lah bocah pules tidur sebelah tenda, nggak mungkin. Ya udah dari situ gue kayak, gue langsung inisiatif bangunin Bang Ardi. Bang, kenapa lagi? Lu nggak dengar suara apa-apa? Enggak, gue lagi tidur. Udah lu tidur ah, jauh usah ganggu gue. Kayak gitu. Itu suara itu hilang. Suara angin kenceng datang nih. Suara angin kayak suara hembusan angin lah. Dari situ baru kayak ada suara kidung bang, gamelan Jawa. Dari saat suara itu muncul, Sopyan bangun, temenin gue pipis. Yakin lu mau kencing? Gue bilang gitu. Lu gak dengar suara apa-apa? Yakin gue? Yakin. Kalau yakin gue temenin. Yakin. Gue keluar lah bang. Gue, sumpah gue merinding nih. Gue sama Sopyan bener-bener jelas gue ngeliat ada orang nari di pendopo. Orang nari. Ya mungkin yang mungkin si Mawar yang tadinya ngeliat tuh pangeran. Ini gue ngeliat cewek ke selendang nari. Itu jelas depan mata gue, karena kan tenda gue ngebelakangin pendopo yang di Danau Taman Hidup. Gue kencing, yang tadinya si Sopyan kebelet kencing, dia langsung takut kabur. Gue pikir gue aja yang ngeliat, ternyata Sopyan juga ngeliat. Gak jadi masuk lah gue, masuk di dalam tenda, yang dimana gue pikir gue bakal ya nggak takut gitu, ternyata malah makin jadi gila bang. Jadi gilanya kenapa? Ini manggil nama gue makin keras nih. Kok. Tapi kayak orang ngerintih bang suaranya. Nah, dibarengin sama kayak suara sinden Jawa. Gimana sih suara sinden Jawa? Gitu. Di situ gue langsung bangunin Bang Ardi, karena Bang Ardi ini salah satu yang menurut gue orang paling agamis lah gitu kan. Bang, ada yang nari di pendopo. Tapi gue sambil tepokin dia nih kayak gini, ada yang nari di pendopo. Jangan ngawur. Udah baca Al-Fatihah ya 3 kali. Terus istighfar, sebut terus. Sampai 100 kali istighfar dah. Habis itu baru baca doa tidur. Kalau kata Bang Ardi gitu. Udah akhirnya kayak gue tuh kayak sama Sopyan tuh saling tatap-tatapan aja lah kayak gue. Namanya gue jelas ngelihat orang nari itu. Gue selama di gunung gak pernah yang namanya ngeliat penampakan tuh bentuknya orang nari. Ini tuh orang nari sambil berbarengan suara kidung gitu kan, gamelan gitu. Akhirnya di dalam tenda tuh, yang tadinya si Sopyan berencana untuk kencing di botol, sama Bang Ardi dilarang, jangan di botol. Kenapa sih bang? Takut bau, ntar gue tutup deh, gue udah beliin plastik, jangan, gak sopan. Bang Ardi gitu, gak sopan. Terus gimana bang? Ayo gue temenin. Akhirnya gue bertiga keluar bang, keluar dari tenda untuk nemenin si Sopyan kencing. Yang tadinya tuh gue nggak mau keluar sama sekali karena gue udah bener-bener jelas kayak mungkin kalau digambarkan tuh bener-bener itu 100% orang lah. Cuma ini kan namanya di pendopo
suara gamelan kidung gitu sambil sinden. Itu gue takut. Dan nemenin Sopian kencing, gue juga memberanikan diri. Itu nggak ada lagi orang nari itu pas gue keluar. Nah, setelah mau masuk tenda, suara gamelan bunyi lagi bang, tapi gong dulu nih kencang, dong, dong, barulah suara sinden. Di situ yang tadinya gue berpikir tuh Bang Ardi nggak akan lari, dia lari masuk dalam tenda paling pertama. Itu kayak menurut gue itu adalah salah satu kejanggalan yang paling menakutkan, karena ya kita datang dengan sopan, pas kita juga mau keluar untuk membuang air kecil dengan sopan juga ditongolin orang nari gitu. Menurut gue itu serem sih bang. Orang nari itu serem sih, apalagi di tengah-tengah pendopo di danau, yang dimana sebelumnya Pak Arifin bilang jangan teriak-teriakan di danau itu ya, nggak baik, nanti ada yang marah. Nanti Ibu Ratu marah. Pak Arifin orang base camp ngomong kayak gitu. Sampai gue langsung berpikir kayak gue nggak teriak-teriakan, gue datang sebelum nginjek danau itu gue udah izin, gue ingin membasahkan badan gitu. Nah dari situ kayak ya udah, ketakutan gue tuh udah mulai parah lah. Yang tadinya mungkin ketakutan gue 30%, sekarang udah naik jadi 80 gitu. Karena semenjak bunyi gong itu bener-bener menurut gue tuh paling serem tuh bunyi gong. Dong, dong, sambil dibarengin sinden. Ya udah gue di dalam tenda, gue sempet baca Yasin, gue baca Yasin, Sopian kuruban sambil pelukan sama Bang Ardi. Bang Ardi di situ yang gue tahu itu dia orang paling agamis. Dia malah bilang kayak gini, udah deh kita tidur aja, udah doa secukupnya aja, ngomong kayak gitu. Jadi kayak abang ini orang paling agamis gitu. Dia selalu mengingatkan teman-temannya di jalur untuk sholat gitu kan. Ya udah, akhirnya kayak suara itu menghilang. Cuma setelah jam 11:30 nih, gue belum tidur, 11:30 malam gue denger suara ada orang yang ngajak main berenang gitu bang, suara percikan air. Jadi nih suara ibu-ibu sama suara kayak mbak-mbak lah, masih muda gitu, ayo sini gitu, sambil kayak cemplung, kayak suara orang nyebur gitu kan, plung, cerot. Di situ gue udah mulai kepanikan, gue udah mulai tambah parah tuh. Akhirnya yang lebih bikin gue panik tuh, gue ngeliat udah jam 1 bang. Gue ngeliat udah jam 1. Yang tadinya kan dimana di instruksi kita jam 1 bangun, ya kan. Itu ada yang gedor-gedor tenda gue. Gue ngeliat jam 1. Oh, paling ketua serkos. Ya kan, karena kan sebelum itu udah diinstruksi jam 1 kita harus bangun semua. Gue keluar, nggak ada orang. Jadi tenda gue kayak pintunya tuh digigini kan, outernya tuh sok. Yuk. Gue keluar nggak ada orang sama sekali. Dan itu dirasakan juga oleh Bang Ardi, bukan gue doang. Akhirnya gue tambah takut di situ. Gue bangunin Sopian, bangun yuk, kita bangunin tenda sebelah yuk, udah jam 1. Udah inisiatif aja yuk. Itu gue sebenarnya menghilangkan rasa takut gue. Bangun. Akhirnya bangunlah kita. Gue, Sopian, sama Bang Ardi bangunin tenda yang paling pojok, tenda yang ketua serkos ya. Gue bilang, bang bangun bang, udah jam 1. Ternyata dia udah nggak ada di tenda bang. Gue sempet lama tuh bang bangun. Dibuka sama Bang Ardi, nggak ada orangnya di tenda. Pulang kemana orangnya? Nggak ada. Ya udah, akhirnya gue bangunin tenda sebelahnya, bang bangun, tuh ada orangnya. Ketua serkosnya kan namanya Bang Adin. Bang Adin udah bangun belum? Kalau kata tenda yang gue bangunin tuh, nggak ada. Oh, buang air kali. Masa sih? Nggak ada. Di luar juga nggak ada. Gue headline kan ke sono, nggak ada. Udah akhirnya gue inisiatif, gue bangunin semua itu yang ada di tenda, gue bangunin. Bang Adin nih nggak ada. Itu sampai jam 2 Bang Adin nggak ada. Bang Adin sama Bang Sandi, dia kan satu tenda bertiga, cuma ada 1 orang di dalam tenda itu.
Jadi gue bangunin Bang Adin nggak ada. Bang Adin sampai jam 2 itu nggak ada. Bang Adin sama Bang Sandi itu menghilang, nggak tahu kemana. Gue nanya sama yang di tenda yang satu itu, gue nanya, Bang Adin kemana sama Bang si Sandi? Loh tadi tidur samping gue. Serius nggak ada. Lah kemana itu bocah ya? Ya udah kita semua nyarilah dia kemana-mana, nggak ada Bang. Padahal semua orang tuh headline-nya tertuju kepada pendopo gitu Bang, pendopo. Tapi itu nggak ada sama sekali Bang Adin di situ. Setelah kita udah nyari lama-lama nggak ada Bang Adin muncul dari pendopo itu Bang, berbarengan dengan suara gong. Dang, muncul Bang Adin. Gue bilang ini gokil, gokil nih. Pertama orang nari, sekarang muncul Bang Adin. Habis dari mana Din? Buang air. Habis boker gue, mules, makan sambal. Tadi tuh pakai tempe mendoan. Wih anjir gue bilang. Serius dari jam berapa? Baru 15 menit. Itu gue nggak tahu ya. Itu dia emang pergi 15 menit atau dia udah lama, gue nggak tahu gitu. Cuma di situ kayak karena rame posisinya, gue membiasakan diri, jadi memberanikan diri aja gitu. Yaudah udah biasa. Akhirnya kita agak ngaret tuh perjalanan untuk menuju puncak. Kita jalan jam 3 subuh. Kita mulailah. Kebetulan emang grup gue kebagiannya paling belakang terus gitu. Nah balik lagi ke Sopen yang selalu merepotkan gue di Gunung Argopuro itu selama perjalanan berhenti minum. Jadi tuh air habis sama Sopen terus Bang, sampai akhirnya nyampe di hutan lumut, yang menurut gue hutan lumut itu hawanya beda. Itu Gunung Argopuro yang hawanya bener-bener beda itu di hutan lumut. Nyampe di hutan lumut, jadi kita kayak masukin kaki kanan tuh kayak ngelangkah ke rumah gitu kan. Itu baru kaki kanan yang gue masukin tuh kayak wah anjir, hawanya udah beda banget Bang. Hawanya bener-bener beda. Jam 4 pasti cuaca masih dingin-dinginnya. Gue masih pakai jaket, gue pakai sarung tangan. Itu pasti masih dingin kan Bang jam segitu. Nyampe hutan lumut itu hawanya panas. Bukan gue aja, semua pada buka jaket, pada buka sarung tangan. Panas saya minta ampun di hutan lumut tuh. Entah emang suasananya apa, emang entah kita banyak gerak gitu pakai jaket kan, karena kan jadi keringetan, jadi gerah. Cuma nyampe hutan lumut tuh hawanya bener-bener beda gitu. Yang tadinya gue berpikir bakal aman-aman aja karena rame, tapi ternyata enggak nih Bang. Yang dilihat sama si Mawar Pangeran itu dilihat sama gue. Jadi nih di hutan lumut, namanya hutan lumut kan pohon-pohonnya tinggi-tinggi. Ini pohon. Jadi kayak pintu masuk gitu Bang. Di situ ada yang jagain Bang. Ada yang jagain sesosok bapak-bapak sama ibu-ibu itu ya, mungkin kayak bisa disebut pangeran sama ratunya gitu. Dia tuh kayak berdiri tegak begini, dan yang gue lihat cewek itu yang nari di pendopo itu. Yang nari di pendopo itu gue ngeliat. Ya udahlah kayak gue merem, gue melek lagi, jadi menghilang gitu, nggak ada. Cuma pas lewat situ gue nundukin kepala, gue sambil bilang assalamualaikum, permisi gitu. Saya izin ingin melakukan pendakian. Ya kayak biasa pada umumnya gue izin gitu. Jika tidak diberi izin saya akan pulang. Hari ini juga gue ngomong gitu. Tolong beri saya izin. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim, saya doakan kalian berdua. Ya kan, saya selalu kirimkan doa untuk kalian berdua. Dalam hati gue ngomong gitu. Jalanlah gue lanjut. Sebelum itu hutan lumut kan agak panjang ya jaraknya tuh. Hutan lumut agak panjang. Itu masih di hutan lumut, si Sopyan minta minum, tapi agak aneh Bang minumnya. Minta minum dong gue. Minta minum apaan? Habis nih air lama-lama sama lu. Gue ngomong gitu Bang. Bang Ardi marah, Yan, perjalanan ke puncak masih jauh, kan mata air banyak Bang, biasa aja sih. Ngomong kayak gitu. Oh kok dia ngegas, gue bilang kan. Nah si Sopyan tuh ngegas. Gue berpikir kayak ya namanya pendaki baru, capek, mungkin emosinya belum bisa terkontrol gitu kan. Ya udah gue jalan lagi. Cuma pas si Sopyan minta minum nih kekeh, gue ngasih tuh dikit-dikit ya, dikit. Nah berhentilah gue, berbarengan sama grup yang ketiga tuh. Gue berhenti bareng nih. Si Sopyan aneh Bang. Sopyan minta air panas langsung ditelan habis-habis kayak gitu dari termos.
tadi kayaknya bikin teh deh, minta dong. Minum habis. Wah, ini salah satu grup sebelah bilang, itu temennya kenapa? Coba dipantau, ngomong gitu. Ya gue kayak, aduh, Sopian kayaknya kena nih. Gue udah berpikir pasti kena ini deh bang. Karena logika orang, walaupun kita dalam keadaan dingin minum air panas pasti melepuh tuh lidah, pasti berasa panas juga kan. Si Sopian dengan lantang dan pedenya langsung tenggak tuh teh sampai setengah termos habis kan, termos portable. Aduh, kenapa nih Sopian yang gue bilang nih. Sedangkan grup 2 dan grup 1 udah jalan jauh. Itu sekitar jam setengah 5 bang. Setengah 5. Karena berhentikan untuk sholat, ada yang sholat gitu. Udah kita melanjutkan perjalanan tuh, melanjutkan perjalanan lagi. Sampai akhirnya Sopian udah nyerah untuk melakukan pendakian lebih lanjut. Dia nggak kuat. Padahal keinginan gue Argo Puro ini kesempatan yang paling bagus buat gue bang, sampai puncak. Tapi gue nggak boleh egois nih. Si Sopian harus turun karena nggak kuat, atau nunggu situ berbarengan nanti turunnya. Opsinya cuma 2 itu. Itu posisi gue di Cemoro Limo. Ya udah akhirnya ya udah. Si Mawar, Kak Yohana sama Bang Ardi sepakat untuk nungguin Sopian. Cuma gue ngeliat raut wajahnya si Mawar nih kayak dia tuh sebenarnya pengen sampai puncak. Cuma kayak ini salah satu, tapi ini teman gue kayak gini. Di satu sisi ini ya mungkin sama kayak gue, kesempatan paling bagus gitu untuk sampai di puncak Argo Puro. Jarang-jarang 4 hari lagi beremi turun beremi. Ya udah akhirnya kayak lu mau ke puncak jalan bareng sama regu sebelah. Gue nungguin Sopian di sini sampai lu turun. Nggak usah, gue tunggu sini aja. Udah nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Lu tunggu sini aja. Udah nggak apa-apa, gue bilang itu. Akhirnya kayak dengan sedih, raut wajah dia yang sedih, dia nangis. Nggak apa-apa, puncak gunung bisa dikejar kapan waktu gitu, lain waktu. Yakin? Iya yakin. Ya udah, akhirnya Kak Yohana lanjut. Gue, Bang Ardi, Mawar, Sopian di situ stay. Cuma gue berpikir gini bang, kalau gue nungguin dia kelamaan gitu. Ini masih setengah jalan, mungkin masih jauh gitu kan dari Cemoro Limo. Akhirnya turun tuh jam 12 siang dari Cemoro Limo turun jam 12 siang. Dan kita turun pelan-pelan tapi jalannya. Yaudah kalau kayak gitu daripada kita nunggu di sini mau ngapain kayak kambing conge ya kan. Jadi gue turun jam 12 siang. Nyampe di bawah tuh kan Cemoro Limo kan naik panjang terus kayak sabana dikit ya, jalan landai. Itu sampingnya jurang. Si Sopian tuh bilang kayak gini, kayak coba deh lu berhenti, lu amatin jurang di bawah itu. Itu kayak ada yang kita tuh kayak merasa kita kepanggil ke situ tahu. Sopian ngomong gitu. Wah ini bocah udah mulai ngaco bang, Akhirnya si Sopian dirangkul aja terus sama Bang Ardi sambil jalan pelan. Si Mawar ini udah takut banget karena dia tahu gue bang, si Mawar ini nih. Kalau gue udah teman gue satu ada yang aneh, pasti gue kebawa juga. Gue akan kebawa juga gitu. Nah bener aja bang. Sebelum nyampe hutan lumut lagi nih, itu ada jurang lagi kan. Kanan kiri tuh ada, di sebelah kanan tuh kalau mau turun ada jurang tuh ke bawah. Tebing gitu ke bawah turun. Itu emang bener bang, gue merasa kayak ada yang manggil dari situ. Kayak merasa kayak ada yang manggil, kayak mungkin nyebutnya nggak nama gue, cuma kayak gue nih ada yang merasa dipanggil nih dari bawah situ tuh. Kayak nggak tahu entah itu apa atau siapa gitu, tapi kayak ada yang merasa manggil. Itu gue ditepok sama si Mawar nih kenceng. Lu kenapa sih liatin bawah mulu? Nggak apa-apa, jurangnya terjal juga ya kalau kita jatuh, gue ngomong gitu kan. Cuma gue dalam hati bilang, terus tepok gue ingetin gue kalau gue aneh gitu kan. Jalan lah. Nyampe kita kan agak ngaret tuh bang karena si Sopian udah lemah. Nyampe di hutan lumut itu sekitar jam 3. Jam 3 sore nyampe di hutan lumut. Si Sopian udah bener-bener gak kuat banget. Akhirnya kita istirahat sebentar tuh, sekitar 15 menit kita istirahat. Di situ gue ngerasa kayak ada yang jambak rambut gue. Gue lagi duduk posisinya begini, ada yang jambak gue,
Gue langsung astagfirullahaladzim. Jamaknya sih nggak kencang, cuma gue berasa gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Ini kenapa? Gue bilang dalam hati itu. Nah si mawar ini tiba-tiba hide di hutan lumut. Mungkin kalau hide itu kan perempuan bisa memprediksi ya. Sebelum naik tuh dia memprediksi katanya kalau udah turun pasti hide-nya nih tanggal segini baru hide. Tapi aman lah, tiba-tiba si mawar hide. Tapi dia udah prepare bawa pembalut gitu. Si mawar ini hide. Gue bilang, aduh, gue bilang hide. Gue ngeliat dia bocor gitu. Langsung, lu hide ya? Masa? Iya, ya. Jadi cepet-cepet yuk, keburu kotor. Ngomong kayak gitu dia. Dari situ baru yang namanya hal-hal aneh muncul semua bang. Selama perjalanan, gue diikutin orang. Cuma gue berasa itu bukan orang. Kayak orang gaib gitu lah bang. Gue diikutin, jadi gue jalan pelan. Dia jalan kayak jalan pelan juga. Gue ngerasa kayak ada orang karena gue paling belakang ya. Gue ngerasa kayak ada orang jalan di belakang gue. Kayak di hutan lumut kan, kalau kita itu kan basah tanahnya. Kalau kita nginjek kan ceprek gitu. Iya. Itu, kok di belakang gue ada juga suara kayak gitu ya. Gue tuh kayak, halu. Gue mikirnya gue halu. Nah, si Mawar sama Bang Ardi jalan duluan, cepet banget dia. Karena si Mawar mikirnya takut darahnya kemana-mana. Dia jalan cepet banget sampai ninggalin gue sama Sopyan. Gue mikir ya udahlah nggak apa-apa, orang Danau Taman Hidup bentar lagi nyampe kok. Ya udah akhirnya itu masih berasa ada yang ngikutin gue. Sampai di satu titik gue ngelihat si pangeran sama putrinya itu lagi. Tapi bukan di tempat yang sama bang. Jadi pas ada pangeran sama putri lagi nari kayak gitu, kayak si putrinya nari tapi pangerannya kayak gagah lah. Nah dari situ kan pangeran gagah lah kan, badannya kayak pangeran Jawa gitu. Sampai akhirnya gue tuh karena udah sering ditongolin sama beliau gitu kan, jadi gue kayak ya udah biasa aja. Gue cuma paling berdoa. Sopyan setelah jalan biasa tiba-tiba jatuh. Itu dia udah bener capek, dia jatuh bang. Gue udah nggak kuat banget gitu. Itu Danau Taman itu dikit lagi nyampe tuh, ayo bentar lagi yuk, gue bilang gitu. Ayo please lah, gue bilang gitu. Terus gimana, gue udah nggak kuat banget. Aduh, gue bilang, gue kalau ninggalin Sopyan buat manggil Bang Ardi kasihan. Gue kalau gue gendong gue juga lumayan juga, badannya Sopyan tuh agak gemuk juga bang. Kayak gue. Bisa dibilang sih, kecilan dikit ya. Kata gue gimana ya, gue bilang. Akhirnya, yaudah lu istirahat lu deh. Sampai lu bisa diri jalan pelan-pelan deh, gue ngomong gitu. Gue mau ngerokok. Gue ngerokok di situ bang. Gue ngerokok ya adalah sebatang. Gue ngerokok, habis gue cabut. Ayo jalan. Kalau nggak kuat ayo gue gendong. Gue ngomong gitu. Gue gendong lah Sopyan. Pas gue gendong, Sopyan langsung bilang ke gue, Mik, apaan? Di belakang gue ada orang tahu. Gila lu, gue ngomong gitu langsung. Gila lu, gue bilang. Ngapain sih? Kagak ada orang lu. Cuma kita doang berdua. Mik, beneran Mik, makin deket Mik. Makin deket gitu. Gue langsung madep belakang bang. Itu nggak ada. Gue bilang, nggak ada orang. Udah gue turun aja, gue jalan paling depan, lu belakang gue. Nah, akhirnya Sopyan turun, jalan lah. Itu udah gelap sekitar jam 5:30. Udah gelap. Akhirnya Sopyan jalan, gue belakang nih. Gue di belakang. Pas gue di belakang, gue sama ngerasain kayak Sopyan. Gue kayak ada orang yang ngejar gue bang. Kayak ada orang ngejar. Wah, tuh kayak ada orang nih. Gue tuh kayak ngerasa aja. Sebenarnya tuh entah halu atau apa gimana, tapi kayak ngerasa aja. Nah, pas gue bener-bener gue ngerasa kayak ini bukan halusinasi gue. Setelah pas udah nyampe sedikit lagi nyampe Danau Taman Hidup, ada orang kayak ngejar gue, narik gue set. Astagfirullahaladzim, gue bilang kayak gitu kan. Karena posisinya udah sampai Danau Taman Hidup, gue merasa yaudah, gue udah aman lah gue masuk dalam tenda, aman. Akhirnya gue di dalam tenda, gue bilang, lu kenapa sih Yan kayak gini? Lu nyusahin gue banget kalau kayak ginian. Lu ngabisin air, lu kayak gini. Pokoknya gue ceramahin lah. Kalau lu tahu kayak gini lu mending gak usah ikut, gue bilang. Tapi di situ gue disabarin lah sama Bang Ardi. Tanya sabar Mik, namanya juga Sopyan baru gitu kan. Nah, si Mawar kan sendirian di tenda.
karena kan Kak Yohana ikut ke puncak, naik ke puncak. Akhirnya gua bangunin ngecek tendanya Mawar. Si Mawar tuh masih ada, masih sebentar jangan masuk dulu, lagi ganti pembalut, lagi mau pakai pembalut. Oke, gue bilang ya udah, lu aman kan? Aman. Ya udah, pembalutnya darah-darahnya bersihin yang bener, celananya ditaruh juga yang bener, jangan berantakan. Gue bilang iya. Udah, itu gue jam 6 datanglah grup-grup lain tuh. Cuman grup-grup lain mukanya muka sedih semua bang, datang dengan keadaan muka sedih semua. Cuma grup 2 doang yang baru nyampe Danau Taman Hidup. Grup 1 sama Kak Yohana belum ada. Sampai akhirnya, weh nyampe puncak nih, keren-keren ngomong itu. Udah gak usah dibahas dulu soal puncak. Ada salah satu grup itu ngomong kayak gitu, udah gak usah dibahas dulu soal puncak. Loh, gue bilang kenapa? Gue bilang kan, udah ntar aja gue bilang. Udah, ternyata setelah azan maghrib kita kumpul untuk kayak ngobrol-ngobrol lah, kenapa aku nggak nyampe puncak. Udah, gak usah ngobrol dulu, kita berdoa aja teman kita bisa balik ke sini. Loh, gue baru grup 1 belum ada di situ. Wah iya, grup 1 belum ada bang, plus Kak Yohana grup gue. Kita berdoa dulu teman kita bisa balik. Loh, gue bilang kenapa kok harus nunggu teman kita balik, emang kenapa grup 1? Wah, di situ kayak wah iya, di situ langsung gue kayak alhamdulillahnya nih gue nggak ikut ke puncak gitu bang. Ini sisi baiknya alhamdulillah buat gue ya kan, sisi buruknya kan buat mereka kan kasihan juga gitu yang belum nyampe Danau Taman Hidup. Sampai akhirnya gue bilang, emang kalian misah di mana? Gue bilang, kalian misah di mana? Kok bisa misah? Gue bilang gitu. Ternyata dia tuh cuma sampai Cemoro 5 bawah. Ada salah satu temannya dia juga udah nggak kuat grupnya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk stay di situ, nungguin grup 1 balik plus Kak Yohana gitu. Akhirnya gue nungguin dia tuh nungguin di situ sampai 1 jam 30 menit belum datang. Dia masih tungguin, barulah sampai waktu udah menunjukkan sekitar udah 3 jam nunggu, dia dikasih gangguan-gangguan hal aneh katanya sih. Akhirnya dari situ dia memutuskan untuk cabut duluan ke Danau Taman Hidup. Nah, dari pengakuannya si grup sebelah itu, katanya tuh sama di hutan lumut itu dia merasa kayak ada orang, salah satu orang ngikutin dia, rombongan dia lari gitu kan. Nah ini bang, gue merinding ya, jam 7:30 malam Kak Yohana tiba-tiba datang sendiri sambil teriak, sambil nangis, minta peluk, nangis kayak Kak Yohana kan non ya, kayak puji Tuhan saya selamat, puji Tuhan saya selamat gitu. Sendiri dengan bermodal headlamp sudah redup. Di situ gue, lu gokil Kak, gue bilang lu gokil. Gue bilang lu kenapa? Gue ditinggalin grup 1, dia ditinggalin oleh grup 1. Padahal gue udah bilang grup gue turun, gue ikut grup lu. Ternyata ditinggalin katanya bang. Dia juga nggak sampai di puncak. Akhirnya dia kayak, kok nunggu yang di belakang nggak nyampe nih grup 2. Ternyata kan grup 2 salah satu ada yang nggak kuat, dia memutuskan untuk cabut. Kak Yohana dengan bermodal sendiri, nekat, bermodal headlamp yang redup, cabut dia sendirian. Sampai di tenda dia nangis histeris lah pokoknya kan, histeris. Sampai akhirnya gue nungguin grup 1 sampai jam 9 pagi jam 9 malam belum datang juga kan. Nah jam 9:30 malam gue sama Bang Ardi sama grup sebelah Bang Yayo memutuskan untuk mencari bertiga memutuskan untuk mencari, karena ya bukannya sombong atau gimana, pengalaman di gunung gue juga bertiga itu lebih banyak juga kan. Jadi kayak untuk jalan malam hari gue juga seringan naik gunung jalan malam hari kan, Udah terbiasa ya. udah terbiasa gitu Sebenarnya pas turun puncak terus tinggal gitu ya. Benar bang, Udah biasa sih. Aduh. Nah Bang Yayo ini memutuskan untuk yang berani ikut gue nyari, yang nggak berani stay di tenda, jaga teman kalian masing-masing. Oke, gue karena terpanggil juga untuk nyari ya gue cari, ayo cari. Bang Ardi mau ikut. Akhirnya kita berempat sama Bang Agus.
Bang Agus nih dari grup 2. Gue nyari berempat, gue nyusurin hutan lumut, gue nyusurin Cemoro Limo yang tadi tuh. Nah, nyampe di Cemoro Limo bang, entah gue ngerasain yang sama Bang Ardi, Bang Agus, sama Bang Yayo gitu kan, atau gue sendiri yang ngerasain, itu gue ngerasa kayak ada orang teriak, woi, woi, woi. Nah, tiba-tiba Bang Yayo teriak juga, woi. Dipikir kan supaya kita nyautin, kita ada di sini gitu. Nggak ada lagi suaranya. Ini kayaknya dia nih. Suaranya ke sebelah kanan nih, di sebelah kanan nih. Itu gelap, gue nggak tahu itu jalan yang mana gitu. Akhirnya Bang Yayo, udah gue depan, lu belakang, lu Miko sama gue depan. Ini Ardi sama si Agus biarin belakang. Udah gue depan sama Bang Yayo, karena kan Cemoro Limo juga jalannya untuk mendaki agak luas kan, bisa berdua gitu. Gue depan, kita cari titik-titik aja, titik-titik tanda sepatunya di tanah, atau titik-titik sampah gitu kan. Sampah yang kelihatan masih baru lah, kayak bungkus permen kan mungkin ditaruh kantong nggak tahu jatuh atau gimana kan, sama puntung-puntung rokok yang mungkin mereka kantongin jatuh gitu, tapi yang berbentuknya masih baru gitu. Ya kita nyusurin itu, kita nggak ketemu lah, sampai akhirnya Bang Agus bilang kita balik Cemoro Limo dulu, ini kita udah ngawur nih jalannya, ngawur lah situ jalannya bang. Baliklah gue ke arah Cemoro Limo. Nyampe ya kita aman lah, belum ada gangguan apa-apa. Di Cemoro Limo itu kita diem dulu, karena kan kita juga bawa perbekalan ya, bawa sleeping bag juga, bawa perbekalan untuk minuman hangat-hangat, makan gitu. Akhirnya Bang Yayo memutuskan untuk kayaknya kita akan cari besok pagi, kita cabut, kita pastiin teman kita di Danau Taman Hidup aman. Itu sekitar jam 12:30 bang, gue langsung cabut. Gue bilang cabut, gue bilang Miko lu biasa ya paling depan sama gue. Oke bang. Nah ini bang, dari Cemoro Limo, gue ninggalin Cemoro Limo untuk ke hutan lumut dan ke Danau Taman Hidup. Di pertengahan jalan itu sebelum masuk hutan lumut, itu gue merasa gue kayak jalan itu gue di situ-situ doang, situ-situ doang bang. Kayak gue dibikin, kalau mungkin sebutannya setan keder lah ya, dibikin muter-muter situ doang. Kok sini-sini aja gitu jalannya bang, kayaknya ini jalan yang tadi deh. Gue bilang serius lu? Iya jalan yang tadi kayaknya. Yakin? Iya. Coba tukeran, Ardi sama Agus depan deh, gue mau Miko belakang. Tuh belakang lah. Nah tapi pas Bang Ardi sama Bang Agus jalan depan, itu jalan ketemu biasa gitu. Nah ada orang lagi minta, woi, teriak. Di situ langsung pandangannya ke kanan. Yang setahu gue di mana itu, pas kita mau ke hutan lumut dari Cemoro Limo tuh kanan itu jurang. Pas kelihatan masih terang ya, bang ini jurang bang. Tadi kalau lewat sini masih terang, ini jurang. Gue bilang nggak mungkin. Ya juga sih ya. Yaudah besok pagi aja. Setengahnya besok pagi kita bisa lebih aman nyarinya gitu. Akhirnya gue cabut untuk memutuskan ke Danau Taman Hidup berempat itu. Di hutan lumut bang, kejadian lah Bang Ardi kesurupan. Bang Ardi kesurupan. Tiba-tiba dia berhenti, dia kayak gini, habis itu langsung kayak gini. Jangan sekali-kali mengganggu saya. Ngomong kayak gitu, jangan sekali-sekali mengganggu saya. Wah di situ gue, lu kenapa bang? Gue bilang langsung jatuh. Ih gue bilang nggak beres. Gue bilang Bang Ardi nih, Bang Yayo, karena mungkin Bang Yayo pengalamannya lebih tinggi lah jam terbangnya ya, dipencet lah jempolnya sama dia tuh, jempol kakinya dipencet sambil dibaca-baca sama dia. Akhirnya Bang Ardi kayak, lu udah sadar belum Di? Lu udah sadar belum? Udah bilang, nih minum dulu, minum air hangat, minum. Akhirnya minum lah Bang Ardi tuh. Ya udah, singkat cerita gue lanjut jalan. Bang Ardi bilang sama gue, sama Yayo pertama ngomong, Bang Yayo, kenapa Di? Kalau gue mau tunggu di sini aja, gue nggak mau ke Danau Taman Hidup, males. Loh
lu ngapain sih, udah jalan, diseret lah. Terus Bang Ardi juga ngomong sama gue begini, Bang, di Nada Taman Hidup ada orang yang mau ngikut, cuma gue terpaksa menolak. Itu udah aneh omongannya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kayak udahlah, jalan aja, jalan, yang penting kita nyampe tenda lah, biar nih kita kalau ada apa-apa orang sekitar tenda kita tahu gitu. Nyampe lah di Danau Taman Hidup tuh, Bang. Nyampe di Danau Taman Hidup, gue berencana untuk gue, Bang Anton sama Bang Agus sama Bang Yayo berencana untuk memulangkan nih yang grup-grup ini untuk pulang duluan pagi. Grup ini pulang duluan, grup gue nyari jalan, nyari grup 1 nih, Bang. Nyari grup 1. Sampai di jam 2 pagi, gue sama Bang Yayo keluar untuk mastiin di sekitar tenda gue masih ada orang nggak. Karena kan yang tadi pertama tuh pas mau summit, Bang Adin nggak ada, ya kan. Gue mastiin ada orangnya, aman gitu. Ternyata dari tendanya si Mawar ada suara orang teriak kenceng banget, Bang. Gue pikir itu Kayohana atau Mawar gitu. Ternyata enggak ada sama sekali. Dia lagi tertidur pules, bener-bener pules gue lihat. Ya karena mungkin Kayohana shock gitu kan, dia tidur pules, nyaman gitu. Si Mawar mungkin karena lagi haid itu sakit, dia tidur bener-bener pules. Itu ada orang teriak kenceng, perempuan. Kayak jerit kesakitan gitu. Gua cek sama Bang Yayo itu, Mawar sama si Kayohana itu tertidur pules, bener-bener pules. Yaudah dari situ kayak, Bang kita mending masuk tenda deh, Bang. Udah tendain aja grup 1 yang berdekatan lah, kita nggak usah jauh-jauhan, gua ngomong gitu. Nah udah dari situ gua sama Bang Ardi mengkonsepkan untuk besok pagi nih pencarian. Gimana nih konsep kita, Bang, buat besok pagi nih. Dari situ Bang Ardi kemasukan lagi, Bang. Gue lagi cerita-cerita, kalian semua jangan coba-coba ganggu saya. Ambil kayak gitu. Si Sopian kabur dari, kan Sopian tuh satu tenda sama Bang Ardi, kabur ke arah tenda gua. Miko lu di mana? Miko lu di mana? Gua nongolin pala, ngapa sini? Itu Bang Ardi mau keluar. Bang Ardi lari ke arah danau, ke arah pendopo, sambil megang pendopo kanan kiri sambil begini, jangan coba ganggu saya, kayak gitu. Di situ kepanikan terjadilah. Si Mawar sama Kayohana yang tadinya tertidur pulas bangun, tenda sebelah grup 2 itu bangun. Bang Ardi gue tarik sama Bang Yayo, Bang Agus langsung nyiramin mukanya dia tuh, nyiramin mukanya dulu, lu sadar, istighfar. Bang Ardi langsung lemes gitu. Ardi, gue siapa ini kan, kayak gitu kan. Abis itu kayak, wah ini jangan-jangan apa, entah ada kesalahan nih di Bang Ardi nih, gue bilang gitu kan. Oh tiba-tiba Bang Ardi mulu, kalau misalkan mau masukin ke rasukan gitu, bisa aja si Mawar yang lagi haid gitu kan, lebih gampang. Iya. Nah nggak lama gue dari ngucap kayak gitu ke Bang Yayo, si Mawar nih kena masukan, Bang. Masukan dia diem, gue ngeliat dia diem kayak gini. Gue merasa kayak dia takut, dia capek, gue merasa kayak gitu aja kan. Tiba-tiba berdiri, jalan, lu mau kemana? Gosok sono, sini aja, mau ngapain sih lu? Gue ngomong gitu. Dia diem, tiba-tiba dia kayak ngambil sesuatu di bawah tuh. Mungkin dia diperagakannya kayak ngambil selendang gitu, Bang. Ngikat di sini sambil kayak gini. Wah, di situ gue tambah pusing aja pikiran gue tuh. Gue tarik lah dia. Istighfar. Nah kebetulan tuh kayak Bang Agus tuh orang bisa gitulah, kayak kan gue nggak tahu bisa, maksudnya bisa mengatasi itu. Akhirnya dibaca-bacain sama Bang Agus. Nah si Mawar nih akhirnya udah sadar lah, tapi cuma lemes gitu kan. Lu kenapa? Sebut ikutin gua. Astagfirullahaladzim gitu kan, diikutin lah sama si Mawar nih. Bang, kenapa gua mau pulang aja sekarang, gua nggak tenang banget di sini gitu. Kalau kata si Mawar gitu, Bang. Cuman di satu sisi nih Bang Ardi juga harus dipikirkan juga dong, ya kan, bukan hanya si Mawar nih ya.
itu sekitar pukul jam 3:30 lah bang, itu kejadian bener-bener menurut gue tuh paling kacau lah ya kan. Sampai di 4:30 bang Agus tuh azan subuh, ayo sholat berjamaah semua yuk, yang sholat itu dipimpin oleh beliau sholat, memimpin sholat subuh. Udah selesai sholat subuh, akhirnya Bang Yayo, Bang Ardi, gue ngumpul bertiga. Yang tadinya di mana rencana itu gue mau melakukan pencarian tim 1 nih, grup 1. Tapi ini terkendala dengan kalau misalkan kita pulangkan regu 2 sama regu gue dipulangkan duluan gitu untuk ke base camp. Ini mau ngawal siapa? Gue bilang gitu. Ini mau ngawal siapa nih bang? Gue bilang. Gimana? Nah, nggak lama dari gue berdiskusi itu, datang 3 orang, grup 1. Woi, gue di sini, senterin. Itu bener-bener senter udah kayak, ya kagak kelihatan apa-apa bang. Senterin gue. Lah, suara dari mana itu? Gue langsung kaget. Ternyata grup 1. Itu cuma 3 orang yang muncul. 2 orangnya belum ketemu. Lu gimana? Kok bisa mencar sih sama gue? Dia teriak kayak gitu. Lah, gue aja nggak sampai puncak. Gue sampai Cemoro Limo doang. Lah sama, gue juga di Cemoro Limo. Gue nggak maksa nyampe puncak. Ada salah satu grup 1 namanya siapa gue lupa ya bang. Ya sebut aja si A ya. Si A itu ternyata nggak kuat juga sama kayak si Sopyan. Akhirnya itu kayak grup kita, semua grup itu kayak dibikin nggak kuat lah. Jadi akhirnya kayak nunggu di Cemoro Limo, nungguin orang belakang nggak datang, nungguin orang di atas nggak datang. Saling nunggu-menunggu ya. Iya gitu. Akhirnya grup 1 datang 3 orang. Nah cuma Bang Sandi sama salah satu grup 1 itu belum balik. Cuma baru 3 orang yang balik nih. Akhirnya kayak gimana nih, kita lanjutin gak? Gue nanya sama si grup 1 ini, lu capek gak bang? Gue bilang, Bang Adin, kenapa emang? Gue ada rencana sama Bang Yayo untuk memulangkan mereka duluan ke base camp. Gue mau lanjut pencarian, gue bilang gitu. Kalau gue untuk melakukan pencarian ini gak ada yang ngawal mereka gitu kan. Yaudah gini aja, sampai jam 8 pagi mereka belum datang, mereka pulang, gue yang kawal. Akhirnya Bang Adin yang ngawal kan. Yaudah sekitar 6:30 pagi itu kayak Bang Adin tuh udah gelisah aja tuh. Gelisahnya kayak dia memikirkan yang di atas nih, selamat enggak. Bang Adin tuh memikirkannya kayak namanya Argo Puro, rimba, zona rimbanya mungkin masih banyak hewan buas. Bang Adin yang takutnya itu doang. Sampai akhirnya jam 7 pagi yang tadinya rencana jam 8 mau dipulangin, itu jam 7 pagi Bang Adin duluan. Ayo prepare, packing. Bang Adin berbarengan sama grup 1, 2 dan 3 pulang berbarengan kan, yang udah utuh pulang. Lu hati-hati, bawa 1 tenda aja sama 1 kantong beras, 7 mie, pokoknya logistik disiapkan matang, sleeping bag semua, jaket, headlamp, semua itu headlamp gue kan ditaruh carrier karena takutnya headlamp yang ini redup, kita masih ada cadangan gitu. Udah kita masih masak dulu. Itu Bang Yayo bilang jam 10 pagi kita belum ada kabar, kita cari. Oke, kayak gitu. Tibalah ada jam 10 pagi, Bang Yayo sempet sholat duha sama Bang Agus, sempet sholat duha. Bang Yayo kayak berdoa khusyuk banget bang, kayak minta petunjuk lah gitu intinya. Nah yaudah gue lanjut jalan, pokoknya nyusurin tempat kemarin ya. Tadi si Adin sih bilang titik berhenti di Cemoro Limo yang bawah. Oke siap, gue bilang gitu. Siap. Miko lu depan aja tuh, biar gue sama Agus belakang. Oke bang. Jadi gue jalan lah. Itu posisi cuma 1 keril. Emang itu berat keril lah. Karena biar kita bisa bergantian gitu kan. 1 keril. Jalanlah gue menyusuri tempat yang tadi sebelumnya gue lewatin. Biasa-biasa aja bang, nggak ada apa-apa. Pada umumnya kayak pendaki pada umumnya aja lah, biasa, nggak ada apa-apa. Setelah nyampe Cemoro Limo, kita pastiin tempat titik terakhir yang Adin bilang, itu kan, tempat titik terakhir dia berhenti di situ. Akhirnya gue nunggu di situ. Itu nyampe Cemoro Limo itu agak lumayan lama karena kita tenaga udah kekuras beberapa hari, carrier juga terlalu berat juga kan.
itu nyampe Cemoro Limo tuh jam 2 siang. Jam 2 siang nyampe Cemoro Limo. Kita kayak biasa makan, ngisi perut, ngopi, ngerokok. Kita cek sekitar apakah ada ranting pohon yang patahnya kayak tertimpa badan manusia atau adakah tanda-tanda dari teman-teman kita kan. Sampai akhirnya gue gak nemu apa-apa tuh sampai jam 4 sore. Nah Bang Yayo bilang jam setengah 5 sore kita belum ada tanda-tanda dari dia, kita turun aja. Turun, kita lapor ke base camp. Mungkin si Adin udah ngelapor, cuma kita laporan lagi bahwa teman kita belum ketemu gitu. Nah nggak lama gue mau jalan, itu belum ada gue selangkah jalan, dipanggil gue dari atas, tepuk tangan gini, woi, muncul 2 orang itu Bang. Muncul nih, itu Bang Yayo langsung sujud syukur. Dia sujud, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu posisi belum ada gue selangkah gitu. Sini tolong dong. Udah capek nih. Salah satu grup saat itu yang ikut Bang Sandi tuh, gue lupa Bang Sandi, gue lupa namanya. Itu langsung Bang Yayo lari. Gue stay di situ karena gue keril. Gantian gue harus yang gue keril. Udah nyampe, lu gimana, aman gak aman? Gila, nggak mau lagi lah gue kalau kayak gini. Lah kenapa sih, gue bilang. Gue tungguin nggak ada yang datang. Dibilang katanya ntar gue nyusul, tunggu aja depan, nggak datang. Tai lah, marah-marah. Di situ mungkin Bang Agus peka ya, kayak langsung lu istighfar dulu, duduk tenang, nih minum air dulu. Deketin sama Bang Agus, minum air lah akhirnya. Udah itu makanan sisa yang tadi kita makan, kita masak, kita kasih ke mereka tuh berdua untuk dia makan dulu, isi perut kan. Gila lu, gue mau jalan headlamp di lu semua, gue mau tinggalin dia, kasihan, gue mau turun gak ada headlamp, terus lu gimana? Ya untung ini gue bawa sleeping bag, gue tiduran aja udah di semak-semak yang menurut dia mungkin aman gitu kan. Ya kalau Bang Sandi kan mungkin pengalamannya jauh lebih tinggi juga gitu kan. Akhirnya dia sekitar jam 5:30 sekiranya kita udah fit lagi, kita lanjut turun tuh Bang. Lanjut turun dengan kondisi yang menurut gue itu udah, kalau dibilang kacau ya udah berantakan gitu, udah kacau banget gitu. Karena ya kayak kita yang tadi gue bilang kayak dibikin setan keder gitu. Akhirnya kita turun lah, melewati tempat yang tadi kita lewati, sampailah di Danau Taman Hidup itu sekitar jam 7:30 Bang. Selama perjalanan itu gue nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Kayak yaudah kita istirahat sebentar dulu ya, biar bergantian keril nih, kasihan Miko kalau kata Bang Yayo. Yaudah akhirnya gue istirahat dulu itu. Jam 8:30 gue jalan Bang, lanjut jalan. 8:30 jalan. Nah 8:30 jalan itu kan jalannya udah mulai menanjak tuh kan. Kalau dari Danau Taman itu menanjak. Di situ kejadian aneh muncul lagi Bang. Kejadian aneh ini muncul, ada suara gamelan bener-bener kenceng banget. Kayak mereka tuh seolah-olah kayak lagi merayakan pesta gitu. Berbarengan suara sinden nyanyi. Gitu. Di situ gua doang yang denger. Gua langsung, Bang, lu denger gak? Miko istighfar ya. Bang Agus tuh orangnya selalu santai gitu. Miko istighfar ya. Ya bang, gue bilang gitu. Udahlah, selama perjalanan gue nggak nemuin apa-apa. Cuma Bang Agus nemuin ada pendaki mau turun juga nih. Cuma Bang Agus kayak gini doang, kok ada pendaki no? Lah, gue ngeliat nggak ada Bang. Gue jadi cuma, oh iya Bang. Gue cuma mengiyakan aja gitu, karena kan ya gue juga baru kenal sama Bang Agus di situ gitu kan. Nah pas perjalanan turun tuh posisi jam 7:30 malam lah. Jadi gue, Bang Agus, Bang Yayo, sama Bang Sandi sama yang regu satu tuh gue lupa namanya kan. Nah dari kejadian itu tuh di situ lah gue kayak mulai tersesat tuh Bang. Di situ gue udah kayak mulai disesatin. Jadi selama perjalanan itu gue kayak merasa muter-muter di situ aja gitu. Itu mungkin bisa dibilang udah 1 jam lebih lah gitu kan. Gue inget banget itu tempat gue berhenti tadi.
Sampai akhirnya gue belum berani buka suara ke mereka kan. Akhirnya Bang Yayo bilang, jalan lagi, kalau ketemu landai kita berhenti. Oke, jalanan lagi gue. Di situ baru pas kita ketemu landai, cuma itu landainya tempat gue yang tadi berhenti lagi tuh. Gue ngerasain hal itu lagi bang, kayak baru di situ gue ngomong, bang kayaknya kita muter-muter di sini doang deh. Yakin bang, serius lu? Iya. Enggak, kayaknya jalannya sama. Yakin gue bang, coba jalan lagi aja yuk. Jalan. Nah di sini bang, gue ngelihat ada jalur berbelok ke kanan dan ke kiri. Gue bilang sama Bang Anton, bang kita ngomong ke Bang Yayo dong, berhenti dulu, mau milih jalur kanan apa kiri? Mana ada jalur kiri, pohon-pohon mulu. Serius bang? Iya, itu ada jalur bang. Gue ngomong gitu, gue berargumen kalau bahwa itu di sebelah kiri ada jalur juga. Cuma Bang Yayo, Bang Anton, Bang Sandi memilih untuk ke kanan, karena emang mereka ngeliat itu emang itu pohon-pohon aja bang. Gue ngeliat itu ada jalur gitu. Nah sampai di titik kita udah beberapa jam berjalan, nemu lagi tuh landai tempat kita berhenti lagi tuh. Sampai bang, ini kita cuma di sini aja bang. Gila, dari jam 7:30 sampai jam 12 cuma di sini doang. Dari jam 7:30 sampai jam 11 di sini doang gitu. Yakin lu? Iya. Nah di situ baru Bang Anton Bang Agus sudah mulai yakin bahwa kita emang jalan di situ-situ aja gitu. Ya juga ya. Nah langsung Bang Yayu bilang, coba yang bawa baju putih atau baju warna terang keluarin deh. Siapa? Nah kebetulan Bang Agus bawa baju warna putih. Merek salah satu outdoor itu kan terkenal di Indonesia tuh. Dia bawa baju putih, dia keluarin, dia iket di pohon sama Bang Yayo. Diiket di pohon. Kalau kita ketemu baju putih ini lagi berarti kita cuma dimuter-muterin doang. Oke, jalanlah bang, jalan. Itu dari yang jam 11 sampai jam 1 kita nggak ketemu jalan. Tiba-tiba gue nyenterin ke depan, gue ngeliat baju warna putih itu lagi. Semua ngeliat baju warna putih yang diikat Bang Yayo. Bang, itu baju putih yang lu ikat bukan? Bukan, beda, itu plastik. Coba deketin dibuka bener bajunya Bang Agus. Waduh, di situ udahlah kita kayak mulai gimana ini ya? Kita cuma diputer-puter doang gitu, jalan udah dari jam 7:30 sampai jam 1. Lumayan lama bang. Akhirnya kayak memutuskan untuk kita cari tempat lapak buat gelar tenda lah. Udah satu tendanya kita rame-rame di dalam. Yakin kalau kata Bang Agus gitu. Gue sih nggak yakin kalau di sini. Itu. Nah Bang Agus tuh ngerasa kayak nggak yakinnya itu, gue nggak tahu kenapa nggak yakinnya gitu. Pasti kan kalau nggak yakin ada something dong, ada sesuatu gitu. Sampai akhirnya Bang Yayu memutuskan untuk, Gus, kita ngecamp di sini. Percuma kita nyari jalur kalau cuma diputar-puterin doang. Ngomong gitu bang. Ngecamp lah, gue di situ bang. Ngecamp karena mungkin menurut Bang Yayu itu ada space cukup gitu ya. Udah akhirnya ngecamp. Kita buka tenda di situ, kita bermalam di situ. Di situ kita digangguin hal-hal aneh. Yang tadinya di mana kayak suara kidung sama sinden itu udah nggak ada. Itu tiba-tiba muncul lagi nih suara sinden sama kidung itu tuh gamelan. Nah, yang ngerespon itu Bang Sandi. Bang Sandi bilang, aduh udahlah, jangan kayak gini lah. Saya tahu kalian ada di sini, cuma udahlah. Kita cuma buat istirahat. Itu Bang Sandi tuh menurut gue tuh mungkin satu kesel karena menurut dia ditinggal, dia nungguin nggak datang orangnya. Dia tuh emosinya udah bener-bener parah emosinya tuh. Sampai akhirnya mungkin menurut gue penunggu yang ada di situ nggak senang gitu bang. Tenda gue kejatuhan ranting pohon agak cukup besar. Sampai gue foto, ada fotonya itu tenda robek gede. Aduh robek, gue bilang yaudah. Akhirnya situ Sandi, ya gue omongan lu, ini bukan tempat lu, sadar lu, ituin, sadar lah. Di satu sisi gue kasihan sama Bang Yayo, karena Bang Yayo tuh mikirin kita semua dan mikirin yang udah dipulangkan duluan ke base camp nih. Kan
Tapi di sisi lain Bang Yayo nggak boleh egois gitu untuk nyari jalan malam ini, karena menurut Bang Yayo tuh kita buka tenda di sini tuh cuma sampai jam 3 kita lanjut jalan. Cuma Bang Agus bilang jangan pagi jalan, dengerin kata omongan gua, ngomong gitu. Nah ini Bang, mungkin teman-teman boleh percaya apa enggak ya, sebelum azan subuh udah kumandang jam 4 itu kayak ada orang yang ngelilingin tenda gua, kayak jalan tak 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 gitu kan, jalan. Cuman yang anehnya nih kayak dia menjauh, terus kayak ada orang datang lagi nih kesandung pasak tenda, talinya trak. Gue berpikir itu hewan, binatang, gue nggak mikirin itu apa-apa. Udahlah, singkat cerita azan subuh berkumandang, Bang Yayo bangun, Bang Agus bangun. Tadinya mau sholat, cuma Bang Yayo bilang, gue nggak sholat dulu lah, gue di tenda aja jaga teman-teman gue. Yaudah akhirnya di tenda lah kita. Di situ kita berdiskusi untuk mencari jalur kan di pagi hari gimana konsepnya. Akhirnya di situ kalau kata Bang Yayo, kita nggak ketemu jalur, kita akan bakar salah satu pohon gitu. Itu cara survival mungkin ya, titik terakhir, Cara terbaik buat menemukan diri. Bener. Udah akhirnya kayak hal itu nomor belakangan ya Yo, kalau kata Agus. Hal paling penting kita ketemu jalur dulu, atau ketemu aliran sungai kalau kata Bang Agus gitu. Atau kita cari pohon paling tinggi, kita naik, kita lihat jalur yang turun ke bawah mana, yang ke atas mana gitu kan. Ya udah dari situ. Nah ini menurut gue ini aneh, ini nggak masuk di akal, di otak gue juga nggak masuk Bang. Setelah kita berdiskusi, matahari terbit jam 6, kita bangunin orang-orang, kita packing yang di dalam dulu tuh, baju-baju semua, kita keluar tenda. Percaya nggak percaya Bang, gue ngecamp di samping pos 2. Gue nyari jalur semalam gak ketemu kemanapun, tiba-tiba pas gue keluar tenda gue samping pos 2. Padahal yang kita cari pada saat itu pos 2 untuk turun ke bawah. Di situ kita bengong, main tatap-tatapan. Karena mungkin udah pagi, jadi kita ya udahlah, merasa berani aja lah hal-hal kayak gitu kan. Nah di situ juga bau kemenyan Bang, kecium bau kemenyan, kayak ada yang bakar kemenyan kayaknya nih. Gue mikirnya kan gitu, cuma kan masa iya orang bakar kemenyan, gak ada orang sama sekali kok. Di situ kayak langsung udah lah ya, cepet-cepet cabut lah dari sini. Akhirnya udah gue cabut. Cuman yang anehnya nih Bang, jalan yang gue pikir ada di sebelah kiri ada jalur, itu ternyata nggak ada Bang. Itu kayak mungkin halusinasi gue atau apa pas paginya ya. Bener apa kata Bang Us, itu pohon, bener-bener pohon semua. Jadi kayak terjal begitu nanjak, cuma nggak ada jalur cuma satu, jalan ke bawah. Akhirnya gue jalan ke bawah. Selama perjalanan ke bawah ya alhamdulillah kita nggak ada apa-apa gitu, sampai akhirnya nyampe di perkebunan warga, sampai di Gapura Taman Hiang kan, Pergunungan Hiang dan Taman Hidup. Kita dijemput sama Pak Arifin dan kawan-kawannya naik motor gitu. Akhirnya kita alhamdulillahnya sih selama pas nyasar itu gue nggak ketemu yang namanya hal-hal, menurut gue hal paling serem gitu. Cuma di saat itu gue berpikir untungnya gue selamat gitu, karena yang menurut nggak masuk di akal dan otak gue itu adalah pas pagi-pagi gue keluar tenda, gue ngecamp di samping pos 2. Itu menurut gue hal aneh. Akhirnya singkat cerita gue nyampe di base camp itu sekitar jam 10:30 siang. Gue udah disuguhin makanan, udah kayak tamu datang lah, istimewa gitu kan, karena kita berhasil survive gitu, berhasil cabut dari, ya mungkin kalau bisa dibilang gaib lah, karena kan kita muter-muter situ aja, tiba-tiba pagi-pagi ketemu pos 2. Akhirnya nyampe di base camp, gue sempet nyari si Mawar kan, karena emang tanggung jawab gue juga kan, gue yang izin ke orang tuanya. Dia alhamdulillah baik-baik aja. Gue ngeliat Sofyan teman gue, alhamdulillah baik-baik juga. Ya udah akhirnya gue di situ terima kasih juga lah kepada teman-teman satu grup gue dan yang lain grup juga. Gue terima kasih bahwa kita selamat gitu Semuanya ya. semuanya, alhamdulillah Bang.
Adin juga di situ sakit kan, dia nggak enak badan, meriang. Akhirnya dia juga ngucapin terima kasih ke gue lah udah nemuin temennya. Udah akhirnya pendakian Argopuro menurut gue itu doang sih yang bisa gue ceritain bang, dari sekian banyaknya hal-hal aneh di gunung tuh Argopuro. Oke, Argopuro di tahun 2019. 2019 bulan Oktober. Ya, Bremi turun Bremi. Bremi turun Bremi. Banyak banget di kejadian dan kejanggalan-kejanggalan ketika pendakian pada saat Pendaki, itu. iya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, Bang Mok, apa tadi? Miko. Wah, Bang Miko, gokil banget ini. Cerita pendakian lu di Gunung Argopuro. Argopuro. Kayak serasa didongengin gua. Sampai pengen pulas tadi itu. Aduh. Tapi padahal emang banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang lu Aneh, alami Bang. ya pada saat itu ya. Nah, kalau gue boleh tahu nih, Mik, pendakian itu beranggotakan berapa orang sih dari awal itu? Beranggotakan itu kan 4 kelompok. Sebenarnya itu bang 17 karena kan yang 3-nya itu dari warga lokal. Oke. Warga lokal itu cuma bisa nganter sampai Danau Taman Hidup. Setelah itu mereka pulang. Jadi kan 20 4 kan. Tapi kan warga lokal pulang, yang 3 orang itu pulang. Dia cuma nganter sampai Danau Taman Hidup. Bisa dibilang dia porter. Karena salah satu grup 1 sama grup 2 itu ada nyewa porter tuh kalau nggak salah. Oke. Cuma Setelah sampai Danau Taman Hidup dia langsung cabut. Karena kan mikirnya nyampe Danau Taman Hidup dia akan ngecamp 2 hari 1 malam. Itu kan pasti logistik sudah berkurang dan beban yang dibawa juga mulai Udah berkurang lumayan, juga ya. Nah, dari awal pendakian lu nggak ngerasa ada kejanggalan nggak sih yang di awal keberangkatan lu ya? Dari awal tujuan lu kan ke Gunung Semeru nih. Semeru Ya kan, ternyata Semeru ada kebakaran. Lu geser lagi ke Arjuno. Arjuno juga ada Ditutup, kebakaran juga ya. Dan lu geser lagi ke Raung. Raung tutup juga. Ada titik Dan api. Ya mau nggak mau, ya emang destinasi di Jawa Timur itu ya Argopuro. Oke. Jadi kayak apa sih maksudnya, kayak nggak diterencanakan gitu ya mungkin ya, dadakan lah ya. Kalau dibilang dadakan sih iya bang, karena kan awal mulanya kan itu mau ke Semeru kan. Dan orang tua tuh berpikir kayak yakin mau naik. Itu sebenarnya sih udah pertanda sih ya. Kayak dari Semeru kebakaran, Arjuno, Raung. Di tahun 2019 Dari itu sini banyak kan banget tuh. banyak banget tuh gunung di Pulau Jawa dan hutan juga kan banyak kan kebakaran karena kemarau panjang. Itu benar. Pada saat itu juga orang tua tuh sebenarnya sebagai tanda juga sih. Kamu yakin lagi banyak kebakaran tuh, orang tua sebenarnya khawatir untuk gue, takut lah. Takutnya ketika kita lagi di atas terus Benar. kebakaran gitu, nggak bisa turun gitu, Nah, takutnya. cuma setelah gue nyampe rumah gue pikir tanda dari Semeru gue gagal. Gue berambisi untuk nyampe puncak Semeru. Sampai akhirnya gue Arjuno. Gue kata orang-orang Purwosari. Jalur yang paling menurutnya Gokil ya. gokil ya. Gue berambisi juga tuh. Raung, keekstrimannya. Gue berambisi. Cuma kayak kok ambisi gue selalu digagalkan nih oleh alam. Ya kan itu kebakaran Kayak udah dulu. tanda-tanda gitu ya. Tapi lu ditambah orang masih tua juga berpikir positif berpikir aja positif karena kan mikir ya kebakaran. Argopuro kebakaran juga cuma masih bisa mendaki, ya udahlah. Mungkin nggak, tiket nggak bisa direfund ya. Nah, tiket kereta. Kayak kita direfund dan lu udah mengajukan cuti mungkin. Nah, ya. itu, Banyak Bang. dari peserta itu yang udah Peserta itu juga kan berpikir juga, ya udah kemana aja, yang penting kita jalan gitu. yang penting tujuannya Jawa Timur lah Jawa gitu. Timur. Ya. Gitu. Cukup buat 4 hari 4 malam. 4 hari 4 Dan malam. ternyata lebih ya. Lebih Lu pribadi. Lebih pribadi. Waduh, itu gampang tuh nunjukinnya pakai surat sakit di kerjaan ya. Bisa. Iya. Dok, bisa lah. Iya. Nah, sama di awal pendakian ini lu bermalam semalam pertama di Danau Taman Hidup ya. Danau Taman Hidup bermalam Oke. Dan itu banyak banget nih teror udah gangguan-gangguannya nih. banyak banget. Tadi juga lu sempat bilang lu ngelihat ada yang nari nih. Ada yang nari, bener. Di pendopo pas Danau Taman Hidup. Danau ya? Taman itu. Wah, lu bayangin gak sih malam-malam ada orang yang nari di situ? Gue tuh gimana bang ya? Pada saat itu sih gue berpikir kayak kalau gue terus-terusan natap dia, ini pikiran gue ya. Kayak gue tuh ngerasa gue akan dibawa gitu oleh alamnya dia atau semestanya dia lah gitu. Yang tadinya lu berdua yang ngeliat ya? Berdua gue ngeliat. Cuma yang pas bertiga ini sama satu siapa? Bang apa yang Islamik banget menurut? Oh, Bang Ardi. Bang Ardi yang katanya dia Bang Ardi. udah baca doa aja dan ternyata dia ngeliat juga. Ngeliat juga. Dan Di situ kabur pertama. Gue berpikir kayak ya orang yang agamis mungkin lebih
lebih percaya berpikir adanya positif Tuhan. ya gitu ya. Bener. Tapi pada akhirnya kan kenyataannya ya kita juga nggak bisa menyalahkan gitu kan. Ya gue juga pada kalau ada di keadaan kayak gitu gue kabur banget serius. Serius Ngeliat ada yang narik kayak gitu, tapi lu ngeliat jelas ya. Nggak jelas. Tentang postur tubuhnya, Postur apa, tubuhnya, gimana gitu. gerakan Bajunya badannya, ya. bajunya itu bawahnya hijau, atasnya agak hitam-hitaman tapi nggak terlalu gelap gitu kan. Baju hitam kayak pudar-pudar gitu tapi bercorak hijau. Dan yang lebih gokilnya lagi diiringi sama suara gamelan. Gamelan. Itu yang menurut gua kayak kalau gua merasakan ngeliatin dia terus gue merasakan gue mungkin kayak akan ke bawah karena salah satu contohnya aja si Mawar ini bang. Mawar ini kayak di bawah itu nggak ada apa-apa dia kayak ngambil sesuatu selendang dia nari. Itu yang menurut gue wah itu sih gokil gue bilang itu. Baru kali itu gue naik gunung ketemu orang nari malam-malam. Itu sih menurut gue paling gokil. Kan sejarahnya nih atau banyak nih ya, kita lihat-lihat di sosmed gitu, di Wikipedia ya. Bahwa saja di Danau Taman Hidup itu emang sih banyak orang yang bilang jangan ngebuat keributan di Benar. danau itu. Benar. Kalau kita ngebuat keributan di danau itu, katanya Dewi Rengganis marah. Nah. Begitu katanya ya. Dan gua sendiri pernah melakuin kayak gitu. Gue cuma ngeliat, tapi gue nggak ngeliat jelas detail mukanya, nggak ada yang narik kayak gitu. Cuma ketika gue lagi berisik di dalam taman itu tiba-tiba kabut turun. Nah itu bang. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Gue juga dibilangin sama Pak Arifin ya, yang punya basecamp begitu. Iya, itu Pak Arifin juga bilang kayak gitu. Sebelumnya gue juga sempat baca sejarah tentang danau Taman Hidup itu. Tentang Gunung Argopuro. Sempat gue jadiin caption di Instagram, fotonya pas gue lagi di Argopuro tuh, yang soal Dewi Rengganis gitu. Itu gue ceritain lah di Instagram gue ya, feed Instagram gue ada di situ. Berarti lo di pendakian kali itu gagal ke puncak ya? Gagal menurut gue, kegagalan adalah suatu keberhasilan nanti ke depannya. Yang tertunda ya. Yang tertunda. Oke, tadi lu harus cobain nih. Tapi menurut gua sih recommended dari Banaran. ke Badaran. Iya. Cuma kan pada waktu itu 4 hari bang. Cuma Pelarian ya, pelarian iya. Iya, itu wah gokil kalau cobain dah. Insya Allah tahun depan setelah Kerinci gua Argopuro lagi. Oke, Kerinci Argopuro lagi. Kerinci Argopuro. Apa nih? Apa sih kalau ulangan itu? Apa ya? Kalau ngulang. Remedial. Lu harus remedial ke Gunung Argopuro. Argopuro gua harus. Nah, lu kan sempat berada di keadaan gambling ya atau di antara melanjutkan perjalanan dan turun. Di saat si siapa tadi? Sofyan itu yang udah nggak kuat melanjutkan perjalanan. Nah, itu posisi lu ada di mana tuh? Itu di Cemoro Limo. Berarti setelah melewati hutan lumut ya? Hutan lumut. Oke. Setelah melewati hutan lumut, kayak semua itu entah gue yang ngerasain atau yang lain ngerasain. Ternyata ngerasain semua bang. Kayak di salah satu orang, di salah satu regu itu pasti ada satu orang yang nggak kuat. Oh, dari 4 regu itu ya? Ya, dari 4 regu itu pasti di salah satunya itu ada nggak kuat. Berarti semua rombongan itu nggak ada yang sampai ke puncak? Nggak ada yang nyampe ke puncak. Cuma stay di Cemoro Limo. Cuma mungkin berbeda tempat ya? Berbeda tempat, yang dimana tadi mungkin regu depan nungguin regu belakang. Nah, saling tunggu menunggu. Miskom. Nah, itu menurut gue sih kesalahan ada di situ. Cuma kan kita nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Yang lebih fokus ke diri kita dan orang lain. Pada waktu itu gue mikirin tuh diri gue aja dulu deh, baru orang lain. Karena ya kita kalau bukan diri kita siapa gitu bang. Benar. Gitu kan. Tapi kan penting kitanya tuh berpikir sehat nih ya. Benar. Kalau kita sehat teman-teman juga pasti pada sehat. Kan pada waktu itu juga gue berpikir kayak ntar juga dibalik gitu. Tapi kenyataannya ya. Kan sampai lewat 2 malam berarti. Lewat 2 malam. Semalam ya. Kayak Yohana maghrib, kayak Yohana malam. Besoknya baru Bang Adin, besoknya baru Bang Sandi. Tapi menurut pengakuan dari regu-regu yang lain agak sih cerita pas setelah dibawa base camp. Pas setelah kita kan kereta itu ketinggalan kan, karena kan harusnya kan lambat kan. Telat kereta. Ya bagi rombongan kita kan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita dari Malang naik bis. Dari Malang naik bis itu di terminal bis kita datang jam 4 sore. Tapi kita nyampe terminal itu masih jam 10 pagi. Jadi kita cerita-cerita aja apa yang lu rasain. Kalau dari pengakuan Bang Sandi yang dia turun paling belakang berdua, itu Bang Sandi ngerasa di bawah tuh ada orang lagi jalan juga, tapi kok nggak nyampe. Sampai akhirnya Bang Sandi turun ke bawah, nggak ada orangnya bang, nggak ada orang sama sekali yang menurut dia tuh lagi jalan untuk jemput dia.
Nah itu tuh pengakuan Bang Sandi. Kalau pengakuannya Kak Yohana ini menurut gue paling gokil sih. Dia cewek sendiri. Jadi dia tuh nyusul regu 1. Regu 1 tuh tungguin. Oke, ditungguin. Dan kalau kata Yohana itu masih ya berwujud manusia, bener manusia, real gitu. Tapi pada saat istirahat katanya Kak Yohana cuma sempat foto doang. Sempat foto-foto di sekitar gitu, jalan ke sono, tiba-tiba pas balik lagi nggak ada. Oke, yang rombongan pertama ini. Rombongan pertama nggak ada. Dia pengen nyusul ke puncak. Nah, sampai akhirnya Kak Yohana itu nunggu rombongan 2 dan 3. Karena kan tahu rombongan 4 gue nggak akan nyusul dia. Karena kan gue turun gitu. Jadi dia tetap stay itu. Tetap stay di situ nungguin. Kok yang rombongan belakang nggak nyampe. Kok rombongan depan cepet hilangnya. Di situ dia bimbang. Kalau kata dia, di situ dia ada yang bisikin, turun, jangan lanjut. Turun, jangan lanjut. Ada yang bisikin gitu bang. Soalnya itu pertanda bahwa Kak Yohana tuh kayak nggak diberi izin untuk nyampe puncak lah. Akhirnya Kak Yohana turun. Kok turun rombongan belakang nggak ketemu. Sampai akhirnya ketemu gelap tuh Kak Yohana. Dia takut. Dia tuh berdiam diri bang. Berdiam diri di suatu batu tempat di titik di mana katanya gue berhenti di situ. Emang kita berpisah di situ bang. Berpisah sama Kak Yohana di situ. Itu di situ. Dia kayak menurut dia berdoa ya Tuhan gitu, selamatkan saya, kan dia non ya. Dia di salah satu tempat situ. Dan kalau kata Yohana nih menurut gue paling gokil nih Kak Yohana. Jadi tuh Kak Yohana lagi nunduk gini kan, biasa non berdoa begini kan, nunduk pas madep ke atas itu ada muka cowok. Kalau kata Kak Yohana itu mukanya tampan, ganteng, bersih, depan dia persis. Dia langsung merem lagi kayak gini. Dia madep belakang. Terus dia langsung nyalain headlamp. Dia langsung senterin ke depan, dia jalan tanpa ngeliat kayak gini. Jadi jalan kayak gini, langsung madep depan. Kalau kata pengakuan Kak Yohana, dia dari tempat titik terakhirnya gue berpisah sama dia lari sampai ke Danau Taman Hidup tanpa berhenti satu kali pun dia nggak berhenti. Tapi menurut gua gokil sih. Itu menurut gua gokil Kak Yohana sih. Soalnya ketika berarti lewatin hutan lumut ini di malam hari dong. Malam hari. Maghrib. Lari dia bang. Orang pas dia teriak-teriakan tuh sambil lari emang bener nyampe Danau Taman Hidup tuh dia lari. Itu menurut gua paling gokil sih dari cerita teman-teman yang lain tuh Kak Yohana. Menurut gua itu paling gokil. Sama yang menurut lo nggak masuk di akal nih. Pas setelah keesokan harinya keesokan harinya yang lu sempat disasarin, yang tinggal regu terakhir nih yang turun nih, ternyata lu ada di pos 2. Di pos 2, samping pos 2. Padahal dari awal tujuan lu buat nyari pos 2 di mana nih? Pos 2 di mana? Tapi lu diputer-puter di situ aja. Bener. Itu sampai berapa jam itu? Jadi tuh 7:30 kan kita mulai start lagi, 7:30. Pokoknya setiap kayak sejam atau 2 jam sekali kita berhenti. Kita kayak kok nggak pos 2 nggak nemu. Kan dulu pos 2 tuh 2019 masih kayu-kayu gitu kan. Masih kayu-kayu kayak bivak gitu. Akhirnya lanjut jalan sampailah di jam 11 malam itu Bang Anton ngikat baju Bang Yayo ngikat baju putihnya si Bang Agus. Ngikat baju putih di pohon. Nandain ya. Nandain kalau kita ketemu baju ini lagi, ya udah tandanya kita kayak dibikin bingung, muter-muter doang. Iya, masuk akal. Diikat. Terus setiap kita nemu plastik kita ikat di ranting, Bang. Jadi tuh kayak tanda gitu. Salah satu tanda juga kan untuk pendaki lain juga bahwa ini ada jalan gitu. Udah jalan, ketemulah jam 2 pagi. Itu kita ketemu baju itu lagi. Yang tadinya di mana gue pikir, Bang itu baju kita lagi loh Bang, Abang ikat. Enggak, itu plastik. Coba Abang deketin tuh baju yang kita temuin lagi. Akhirnya Bang Yayo memutuskan untuk camp di tempat itu. Walaupun ada perdebatan sedikit ya. Itu dia dikit banget Bang. Kita tuh tidur miring ke atas gitu. Jadi menurut Bang Yayo itu adalah salah satu istirahat terbaik lah kalau kata Bang Yayo untuk melanjutkan perjalanan besok. Stay di situ, kita nggak usah melanjutkan perjalanan. Soalnya itu kan malam. Tingkat pencahayaan juga kurang. Nah, akhirnya kita berunding jam 4 pagi kita berunding tuh untuk melakukan perjalanan esok pagi gimana kita nyari jalur. Kalau Bang Yayo berpikirnya jalan terbaik kita salah satunya adalah ini paling terakhir. Cuma jangan diikutin ya. Mungkin menurut teman-teman jangan diikutin ya. Kalau misalkan nyasar, kita paling terakhir untuk menemukan bahwa kita ada di mana itu bakarlah salah satu pohon, kita bakar untuk nandain gitu. Tapi Bang Agus bilang
kita cari aliran sungai aja, kita menuju bawah aja terjun nggak apa-apa, maksudnya ke tebing-tebing itu, ikutin alur air aja ya. siapa tahu kan ada ketemu aliran sungai, pasti kalau aliran sungai itu ke pemukiman warga, tapi pada kenyataannya beda jauh ya, prediksi gitu ya. iya Ya, untungnya nggak sampean nggak gitu. kesampean gitu, sampai akhirnya ya udah kita main bengong-bengongan aja, kita pos 2 samping kita, padahal kita malam itu nyari pos 2 nggak ketemu. Itu gokil sih. Menurut lu gimana tuh? Menurut gue itu adalah pengalaman yang paling berkesan sih, karena lu nyari jalan. Kalau mungkin kalau nggak di gunung nyari jalan pakai maps muter-muter masih bisa gitu. Ini di gunung mau gimana gitu. Gue udah berpikir yakin banget ini tempat gue berhenti nih, landainya miring banget, cuma kan dapet lah landainya gitu, ini tempat gue berhenti. Cuma mereka berpikir enggak, lu halu. Ya udah. Dan pada saat itu cuma lu aja nih. Gue doang yang ngerasa, bang, gue sadar ini tempat gue berhenti, bang, tempat kita berhenti tadi. Akhirnya bang yang memutuskan untuk ngiket itu, ya udah terjadilah pagi-pagi kita main tatap-tatapan aja lah kayak orang. Itu di pos 2. Di pos 2. Pos yang dari semalam udah cari-cari. Pos yang dari malam untuk kita tanda kita nyampe pos 2 biar kita estimasi waktu ke pos 1 nyampe jam berapa gitu. Ternyata itu. Sampai mindahin. Nah, itu bang. Kalau dari pengakuannya Bang Agus tuh sebenarnya udah sadar bahwa kita dikasih muter-muter doang. Cuma si Yayo ini, Bang Yayo ini, kalau pengakuannya Bang Agus, si Yayo ini ngikutin orang. Orang itu lurus, dia lurus. Orang itu ke kiri, ke kiri. Cuma Bang Yayo pengakuannya dia nggak sama sekali ngikutin orang. Dia kayak ya udahlah, intinya kita jadikan pelajaran aja. Jadiin pelajaran. Semoga jangan terjadi lagi nih. Iya. Di pribadi ataupun di pendaki-pendaki lain. Bener. Ya. Tentunya nih. Oke, dan thank you banget nih. Sama-sama, lu udah untuk yang kedua kalinya berbagi pengalaman pendakian lu di gunung tentunya nih. Epic cerita. Gokil. Jadikan pelajaran aja. Hah? Jadikan pelajaran gitu. Bener bang, pelajaran Pengalaman lebih aja penting. ya. Guru Jadi terbaik buat adalah pengalaman. cerita anak-anak lu nanti. Bener. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan sih mungkin kayak salah satunya adalah cari orang yang sudah berpengalaman. Ini kalau misalkan kita mau naik gunung itu, cari orang berpengalaman. Satu, yang pertama ya kita harus tahu lah gunung itu punya cuaca sendiri. Nah, benar. Gunung itu ada rumah mereka. Jadi cobalah kita saling menghargai. Cobalah kita sebelum naik gunung kita berdoa kepada leluhur-leluhur yang ada di situ gitu, kayak kalau kita ada kalau kita ada tanda-tanda tidak diberi izin untuk melakukan pendakian, menurut gue turun. Karena benar, karena sekeren apapun ilmu lu, sebagus tinggi apapun ilmu lu, kalau lu udah masuk ke rumah orang, lu harus sopan. Benar. Itu. Jadi intinya itu. Cukup itu sih kali ya. Thank you juga nih bang. Oke. Sampai meriang diundang-undang nih. Aduh, gua nggak bisa gua nggak sanggup berkata-kata lagi. Gokil, keren cerita lo. Tersesat di Gunung Argopuro. Argopuro ya. Kita tahu bahwa Argopuro itu salah satu trek terpanjang di ya, Pulau Jawa. Pulau Dan Jawa. juga pasti hutannya itu masih lebat bang. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Miko ya. Yoi, Miko. Bukan Malam Minggu Miko, bukan. Bukan dong. Ada kan dulu di segmen di Malam Minggu Miko. Sebelah itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.